Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dari semua yang kita rasakan, dari kesehatan, kekuatan, makanan, minuman, udara, dan apa saja yang lainnya roda kehidupan kita di muka bumi ini bisa berjalan, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati dan berterima kasih kepadanya. Dan siapapun yang berterima kasih, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat yang telah Allah jadikan sebagai kalimat terima kasih kepadanya, yaitu Alhamdulillah. Bisa tenang dulu? Ibu-ibu tenang dulu. Ya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Nabi besar, utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita lanjutkan insyaAllah bahasan kitab kita. Kitab pada yang tulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita masuk ke bab 138, berakhlak mulia bila memahami agama. Dalam arti kata, orang akan bisa berakhlak mulia dan mendapatkan pahala yang sangat besar daripada akhlak itu. Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, tidak ada amal soleh yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Itu hanya akan bisa didapatkan orang itu jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dermawan dan segala macam kebaikan apabila dia memahami agamanya. Kalau seseorang tidak memahami agama, maka tentu dia jauh dari semua ini karena dia tidak mengetahui keutamaannya. Begitu juga memahami agama ini akan memberikan penjelasan kepada kita tentang akhlak-akhlak yang buruk. Baik itu dusta misalnya, menipu, menggunjing, mencela, sehingga kita pun menjauhi karena ada ancaman-ancaman oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama dalam bab kita ini nomor 284, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Fudail bin Sulaiman An-Numairi mengabarkan kepada kami dari Saleh bin Khalwat bin Jubair, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna ar-rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatal qaimi bil lail. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang dengan akhlaknya yang mulia akan mendapatkan derajat orang yang bangun di waktu malam untuk sholat lail. Kandungan hadis ini, dalam hadis ini terdapat penjelasan akan keutamaan yang besar bagi pemilik akhlak yang mulia. Karena orang yang melaksanakan sholat malam, dirinya bersungguh-sungguh dalam melawan keinginannya. Demikian pula orang yang mempunyai akhlak yang mulia, ia bersungguh-sungguh meninggalkan tabiat dan akhlak yang buruk. Maka keduanya sama dalam kedudukan. Hadis ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita. Tentu sebelum dalam membahas hadis ini, kita harus tahu dulu tentang sholat malam. Karena disamakan oleh Nabi SAW antara orang yang punya akhlak yang mulia dengan orang yang full semalam suntuk sholat. Gitu. Sholat malam ini atau sholat tahajud atau sholat lail di Ramadan namanya sholat tarawih. Ini adalah sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, afdalus sholati ba'dal maktubah sholatul qiyam. Dalam hadis sahih. Afdal solat setelah solat 5 waktu, artinya yang sangat besar pahalanya. Kalau bukan karena Allah jadikan dia sunnah, maka menjadi wajib. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, adalah solat qiyam, solat malam. Orang tidak semuanya mengerjakan solat malam tentunya. Kalaupun ada orang mengerjakan, mungkin orang tidak rutin mengerjakannya. Tapi kalau ada orang rutin mengerjakan dan menjadi sebuah pola dalam hidupnya, maka ini baru dikatakan prestasi dalam sholat malam itu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, jangan kalian tinggalkan sholat malam karena dia kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi sebenarnya perintah untuk tidak meninggalkan sama sekali. Nabi SAW kalau ketinggalan sholat malam, pernah beliau ketinggalan 1 kali sholat malam, bangunnya sudah azan subuh. Maka beliau menggantinya atau mengqadha'nya dikerjakan
sebelum waktu duha atau sebelum sholat duha. Dan beliau mengerjakan yang biasanya 11 rakaat menjadi 12 rakaat. Jadi betul-betul tidak pernah ketinggalan. Jadi kalau teman-teman ketinggalan sholat malam, tadi malam misalnya, maka usahakan tetap sholat di waktu duha. Ya. Sholat 12 rakaat sebagaimana Nabi SAW melakukan. Walaupun ini pendapat ulama mengatakan khusus bagi orang yang rutin mengerjakan sholat malam itu. Jadi sudah menjadi kebiasaannya. Supaya dia tidak kosong. Buku amalnya itu tidak kosong dari sholat malam. Karena ini termasuk sholat yang paling besar pahalanya setelah sholat 5 waktu. Juga Nabi SAW tidak pernah meninggalkan, selain tidak pernah meninggalkan juga memotivasi para sahabat dan sahabat pun tidak pernah meninggalkan. Bahkan sebagian mereka menilai kalau sampai mereka tidak sempat sholat malam dan itu terjadi beberapa hari misalnya bukan cuma sekali, maka pasti mereka bermuhasabah dan menjadikan itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ada maksiat yang mereka lakukan. Jadi ini termasuk hal yang mesti difahami tentang sholat malam itu tentunya. Dan cukup banyak hadis yang berhubungan dengan keutamaan sholat malam. Nah khusus bagi orang yang punya akhlak yang mulia. Walaupun salah satu substansial akhlak saja. Misalnya jujur, misalnya amanah, misalnya dermawan, misalnya apalah. Baik sama orang, membantu dan seterusnya. Ini satu saja substansinya sudah cukup seperti pahalanya sholat malam. Kalau dia punya beberapa akhlak yang mulia, semuanya bersatu padanya. Maka setiap akhlak itu punya pahala sholat malam. Atau sama dengan sholat malam. Terlebih lagi, sebagian ulama menghubungkan ini dengan hadis yang lain, seperti dia orang yang sholat malam dan berpuasa di siang harinya. Maka ini pahalanya sangat besar. Ini yang dimaksud dengan hadis tadi. Hadis selanjutnya, nomor 285, Imam Bukhari berkata, Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad. Dia berkata, Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, Sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul khairukum islaman ahasinukum akhlaqa idza faquhu. Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena anak pertama laki-laki beliau namanya Qasim. Maka dia mengatakan, aku mendengarkan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik keislaman kalian adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka memahami agama. Kandungan hadisnya dalam hadis di atas terdapat isyarat bahwa kemuliaan dengan Islam tidak akan sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia disertai dengan mempelajari agama dan mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah. Hadis ini mirip dengan sebelumnya, tetapi ini lebih dalam lagi secara penekanan dan lebih global secara pemberitahuan. Ya. Karena Nabi SAW di sini bukan menyebutkan salah satu dari sub al-Islam seperti di hadis dari sebelumnya, hanya sholat malam saja. Tapi di sini Nabi SAW lebih global, walaupun maknanya lebih dalam, yaitu mengatakan nilai Islam seseorang itu paling bagus justru kalau dilihat akhlaknya atau muamalahnya. Makanya ada sebuah athar yang berbunyi ad-din muamalah. Agama ini sebenarnya adalah kebaikan interaksi. Bagaimana seorang muslim itu santun, baik, ramah, dermawan. Dan dia mengontrol semua perbuatannya, sikapnya dengan hal-hal yang baik. Dan dia mengejar pahala di setiap perbuatan itu. Maka kita bisa nilai orang ini adalah ahli Islam yang baik. Walaupun ibadahnya pas-pasan. Misalnya dia sholat 5 waktu saja. Tidak ada sholat qobliyah dan ba'diyah dikerjakan. Mungkin dia tidak sholat tahajud. Mungkin dia tidak sholat duha. Mungkin dia hanya kerjakan yang wajib saja. 5 waktu sholat, puasa Ramadan, zakatnya pada setahun sekali. Kemudian haji juga mungkin cuma sekali seumur hidup. Tapi karena akhlaknya sangat baik. Santun sama orang, ramah. Dan selalu saja dia mengontrol sikap dan perbuatannya. Perangai-perangainya sehingga tidak ada celah orang menilai dia negatif, maka sudah cukup dia mendapatkan pahala ibadahnya semua ahli ibadah, yang sholat malam, yang puasa. Ya, makanya pernah kita jelaskan di awal bab akhlak yang mulia ini, kalau akhlak ini satu saja yang baik, misalnya jujur, maka itu sudah cukup memberatkan timbangan hari kiamat. Kalau dia
digabungkan semuanya ada pada seseorang menjadi perangainya, maka akan menjadi pemberat utama di timbangan amal. Semua ibadah lain bisa terkalahkan dengan akhlak yang mulia ini. Ya, jadi ini berarti menandakan teman-teman kita harus bisa menjaga ya, bagaimana kita hati-hati sekali dalam bersikap. Bercanda pun bercanda pada tempatnya. Nabi SAW bercanda iya, tapi pada tempatnya. Dan memang tidak ada kebohongan dalam masalah itu. Dan ulama-ulama sudah menulis bab khusus tentang masalah haram hukumnya berdusta walaupun bercanda. Dan juga tidak boleh berdusta untuk membuat orang tertawa. Gitu kan? Ada bab khusus dalam masalah itu. Ditulis oleh Imam Al-Zahabi, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Munajjid dan banyak yang lainnya yang menulis buku-buku berhubungan dengan dosa-dosa besar dan mereka memasukkan itu kategori dalam masalah ini. Jadi orang muslim kalaupun dia bicara iya benar, kalaupun dia mengingatkan dengan cara yang baik, kalau dia pun menerima sesuatu dia tahu berterima kasih dan semuanya itu persubstansialnya dijaga. Karena ada orang baik di satu sisi, misalnya dia dermawan, tapi lisannya kasar di sisi yang lain. Mungkin dia orangnya misal jujur, tetapi sisi yang lain orangnya suka kasar dengan orang lain. Atau dia suka ibadah. Kalau masih ingat wanita yang di Madinah, ada dua orang wanita yang dijadikan perumpamaan oleh sahabat. Mereka mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah, di Madinah ini ada wanita luar biasa sholat malamnya, nggak pernah tinggalkan sholat malam, luar biasa juga puasanya. Jadi setiap hari dia puasa, waktu itu belum ada larangan untuk puasa setiap hari. Setelah itu nanti ada akan perintah puasa maksimal, puasa Daud sehari puasa dan sehari tidak gitu. Tapi pada saat itu setiap hari dia puasa. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini orang kalau di sisi ibadah luar biasa, sholat malamnya tidak pernah ketinggalan dan juga puasanya tidak pernah ketinggalan. Tapi lisannya tidak baik. Tajam menyakiti tangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Gak ada kebaikannya wanita itu. Pasti dia masuk neraka gara-gara itu. Karena lisannya saja. Gitu kan. Kemudian sahabat ini juga bertanya, ya Rasulullah, dan di Madinah ada juga seorang wanita yang lain, ibadahnya pas-pasan. Tapi sangat baik. Ngobrolnya sama orang baik, santun, ramah. Tapi ibadahnya pas-pasan, cuma yang wajib-wajib saja. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah. Wanita itu akan masuk surga. Karena itu. Jadi memang bab akhlak ini sangat penting. Kalau Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, kalau teman-teman ada yang ikuti di medsos kami, bahasan khusus kitab, tentu lebih tebal daripada ini ya. Minhajul Muslim ada bab khusus. Beliau isi bukunya itu dengan 5 bab utama. Ada bab akidah, bicara masalah rukun iman. Ada bab akhlak, bicara masalah semuanya akhlak. Dan beliau masukkan bab khusus itu, akhlak. Kemudian ada bab adab dulu, kemudian baru bab akhlak. Kemudian baru terakhir yang keempat dan kelima itu bab fikih, tapi fikihnya ada ibadah dan fikih muamalah. Tapi saksi bahasannya adalah, beliau mengkhususkan bab khusus namanya bab akhlak. Begitu juga dengan seperti Imam Bukhari mengkhususkan tentang masalah akhlak. Dan kita temukan para ulama-ulama kita menulis dalam buku-buku hadis bab khusus masalah akhlak. Bahkan banyak buku terbit hanya membahas substansial akhlak itu. Misalnya jujur sebagai tiket keselamatan atau penyelamat, gitu kan? Atau bahas masalah dermawan saja. Ya. Kunci kaya adalah kedermawanan misalnya. Salah satu sub bahasan daripada akhlak yang mulia ini karena memang semuanya sangat baik bagi seorang muslim. Di sini Nabi SAW menjadikan tolak ukur nilai baiknya Islam seseorang, sempurnanya justru dengan dia memiliki akhlak yang mulia. Tapi tentu tidak mungkin dia dapatkan kecuali mengikuti manhaj Al-Quran dan Sunnah. Atau metode Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya dia baca keutamaannya, dia tahu mana yang dikatakan akhlak yang baik menurut Islam, lalu dia terapkan, mana yang dikatakan akhlak yang buruk, lalu dia jauhi. Hadis selanjutnya masih dalam bab yang sama, 286, Imam Bukhari rahimahullah berkata, Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash, A'mash ini sudah kita sebutkan ya, nama julukan orang. Nama dia Sulaiman bin Mahran. Mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddathani Thabit bin Ubaid, qal, ma ra'aitu ahadan ajalla idha jalasa ma'al qawm,
wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Thabit. Thabit bin Ubaid mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berwibawa jika ia duduk bersama kaum dan lebih periang di rumahnya daripada Zaid ibn Thabit. Kandungan hadis ini, dalam hadis di atas terdapat keterangan tentang perangai yang baik dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu beserta sifatnya dengan kelembutan akhlaknya. Riwayat ini diangkat oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan tentang bagaimana seorang pria bersikap. Ya, walaupun ini juga wanita, tapi karena wanita kebanyakan di rumah, tapi lebih banyak riwayat ini cenderung kepada laki-laki. Memang kita di luar rumah disuruh menjaga wibawa. Wibawa ini bukan sombong teman-teman ya. Wibawa itu maksudnya menjaga sikapnya, perkataannya, agar jangan sampai ada celah orang menilai dia negatif. Penampilannya, semua diatur. Tutur katanya harus baik. Tidak pernah berkata-kata yang kasar, yang jorok, kotor dan seterusnya. Juga penampilannya rapi dan bersih. Dia menjaga nama baiknya di masyarakat dengan mencari misal kayak sekarang titel akademik tertinggi, prestasi-prestasi pendapatan misalnya bisnis. Apa saja dia kejar supaya namanya jadi baik. Itu rangkuman daripada atau dirangkum dengan istilah wibawa. Jadi wibawa itu bukan cuma sekedar jalan dengan misalnya tegak. Bukan cuma itu, tapi semuanya yang membuat akhirnya orang merasa, oh orang ini layak dijadikan sebagai contoh misalnya. Lalu dikatakan dan ciri dia, kalau dia di rumah maka sangat periang. Tentu di luar rumah bisa orang meriang, gitu kan, gembira sama teman-temannya, sama teman-teman kantor segala macam. Tapi berbeda tentang sikap ini dengan di rumah. Makanya Umar bin Khattab berkata tentang masalah ini, kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang menunggu mangsanya. Artinya betul-betul serius di medan jihad, di waktu sholat, di waktu cari rezeki, hati-hati dengan yang haram, fokus dengan yang halal gitu. Saatnya dia tertawa iya, tapi bukan berarti menjadi sebuah celah. Di sana dia ketawa, di sini dia ketawa. Akhirnya orang lihat ada celah keburukannya. Tapi pada saat kami pulang ke rumah kami kembali seperti anak-anak. Jadi dia banyak bercanda di rumahnya, gitu kan? Karena di rumah sama istri, sama anak. Saatnya dia mengubah menjadi pribadi yang berbeda. Sehingga memang membuat istrinya, anaknya nyaman dengan dia. Tertawa, tersenyum. Dan Nabi SAW melakukan hal tersebut. Tentu sekali lagi teman-teman, ini bukan berarti di luar kita nggak boleh bercanda. Tetapi bukan menjadi sebuah kebiasaan. Ada orang semuanya dari pagi sampai sore. Dari awal dia masuk kantor sampai keluar nggak ada seriusnya. Sehingga pekerjaan nggak selesai gitu kan. Tidak akan pernah ketemu antara orang bercanda ya, dengan keberhasilan atau kesuksesan. Tapi dia sangat dekat dengan keteledoran. Karena belum kerja apa-apa, sudah ketawa di sana. Belum kerja apa-apa, sudah ngobrol lagi di sana. Jadi tidak ada yang selesai. Padahal kita butuh keseriusan dalam bekerja. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah suka seorang hamba yang kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Dalam arti kata dia fokus, dia konsentrasi. Dan kita harus selesaikan pekerjaan sampai tuntas dan usahakan targetnya adalah yang terbaik. Baru kemudian kita tawakal Allah. Seperti itulah. Dan hadis ini juga tentu memberikan gambaran penilaian laki-laki yang baik. Justru dia sangat santun, baik, bercanda dengan keluarganya. Ya, istrinya, anaknya. Dan ini juga tentu berlaku bagi muslimah ya. Tapi saya bilang tadi riwayat ini lebih fokus kepada laki-laki karena menceritakan tentang figur sahabat Nabi yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu di mana beliau terkenal begitu. Kalau keluar penampilannya rapi, wangi, bersih. Kalau ngobrol sama orang itu fokus masalah ini, difokus pembicaraannya sampai selesai pindah ke masalah yang lain. Terus begitu. Sehingga semuanya tertata dengan rapi apapun yang dikerjakan di luar. Di rumah dia periang. Karena istrinya sudah lama nunggu dia ingin ketemu, anak-anaknya ingin bercanda dan main-main, maka dia lakukan perbuatan tersebut. Ini yang disebutkan dalam riwayat 286. Di situ ada penjelasan kata tadi yang saya jelaskan itu. Dikatakan ajal berwibawa lagi terhormat. Ya. Tadi saya bilang penampilannya, perkataannya dan seterusnya. Prestasi-prestasi dunianya. Kemudian afkah, periang, yakni jenaka, suka bergurau dan riang gembira. Kalau sudah masuk ke dalam rumahnya. Hadis selanjutnya
287. Kalau saya tidak salah ini memang ada riwayat juga menjelaskan ya. Nabi SAW memuji Zaid bin Thabit ini radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ni'mar rajul Zaid bin Thabit. Termasuk laki-laki terbaik ya, yang bisa dijadikan sebagai kebanggaan sebagai seorang ayah bagi anak, kebanggaan sebagai anak bagi orang tua, kebanggaan sebagai suami oleh istri, kebanggaan sebagai sahabat dari sahabatnya, kebanggaan murid kepada tentang gurunya, kebanggaan guru terhadap muridnya. Itu makna ni'mar rajul dalam bahasa Arab. Dan Nabi SAW sebutkan itu. Ni'mar rajul Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar. Ni'mar rajul Umar, sebaik-baik laki-laki adalah Umar. Terus Nabi sebutkan beberapa sahabat, di antaranya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis selanjutnya nomor 287 masih bab yang sama. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Sadaqah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin Husain dari Ikrimah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah azza wa jal, qala al-hanifiyyatu as-samha. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW pernah ditanya, agama apa yang paling disukai oleh Allah? Maka Nabi SAW bersabda, yang lurus lagi mudah. Yang dimaksud dengan hanifiyah, lurus, yaitu orang yang berada di atas agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS disebut lurus karena kecondongannya dari yang batil kepada yang hak. Maksudnya meninggalkan yang batil dan condong kepada yang benar. Dan samha artinya mudah. Kandungan hadis, agama Nabi Ibrahim AS atau Islam adalah agama yang mudah, lagi gampang. Dan ia lebih disukai oleh Ar-Rahman daripada agama-agama terdahulu. Mungkin teman-teman tanya, bukankah sekarang kita saudara Nabi Muhammad SAW? Maka perlu saya jelaskan ini, kalau agama yang Allah bawa, satu, Islam. Agama yang Allah perintahkan, maksud saya turunkan dari langit, perintahkan untuk dianut adalah satu, Islam. Tidak ada agama lain, gitu kan? Hanya saja memang istilah Islam ini itu keluar pertama kali dari lisannya Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, huwa sammakum muslimin. Dialah yang menamakan kalian muslimin. Maksudnya orang yang berserah diri. Karena Allah pernah bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Aslim. Serah dirilah kau kepadaku, hai Ibrahim. Ibrahim mengatakan, aslamtu lillahi rabbil alamin. Aku telah menyerahkan diri kepada Tuhan alam semesta. Maka keluarlah diistilahkan dengan agama Ibrahim adalah agama Islam yang hanif. Dan mana hanif lurus artinya tidak neko-neko. Ya. Jadi pernah ada seseorang dari Quraisy di zaman dulu teman-teman sekalian. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus jadi Nabi. Dia melihat di Mekah orang sembah berhala, sembeli buat berhala, makan bangkai, membunuh anak perempuan mereka. Banyak hal-hal, tawaf di Ka'bah telanjang, aneh-aneh bagi dia. Ada 3 orang, kalau saya pernah sebutkan di sirah itu, yang mereka ini semua tidak tertarik untuk ikuti agama Quraisy itu. Mereka yakin pasti ada agama yang lebih baik. Salah satu dari 3 orang ini sempat pergi ke luar dari Mekah bertanya, siapa kira-kira orang yang paling faham agama di muka bumi ini? Maka ditunjuklah oleh mereka, oleh orang-orang, ada pendeta Yahudi. Didatangilah pendeta Yahudi tersebut jauh di negeri Syam. Dia pergi ke sana, lama perjalanan sebulan. Sampai sana ketemu dia. Lalu dia tanya, agama apa yang anda anut nih? Kata pendeta Yahudi itu, agama Yahudi. Gitu kan. Lalu kemudian boleh jelaskan kepada saya, dia jelaskanlah. Dia lihat ada pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dia tertarik. Maka dia mengatakan, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk agama Yahudi? Kata orang Yahudi tersebut, bisa. Tapi dengan cara, kamu harus dimurkai oleh Allah dulu. Buat dulu Allah marah sama kamu, baru kamu tobat. Gitu kan. Makanya Ibnu Abbas berkata, makna ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai Allah, beliau mengatakan orang Yahudi. Kenapa sebabnya?
Karena mereka tahu kebenaran, mereka nggak mau ikutin. Kalau mereka rasa cocok, mereka ikut. Kalau enggak, mereka nggak mau ikutin. Seperti itulah. Maka kata orang ini, saya justru jauh-jauh tinggalkan Mekah ke sini, supaya saya jauh dari murkanya Allah. Ada enggak orang lain selain anda ini yang faham agama? Kata pendeta Yahudi itu, saya tidak tahu kecuali seorang pendeta Nasrani, sudah tua. Ada satu. Pergilah ke sana kalau kamu mau tanya. Maka pergilah orang ini ke pendeta Nasrani tadi. Begitu ketemu dia tanya tentang agama apa, dia jelaskan Nasrani, lalu jelaskanlah. Tolong jelaskan agama itu, jelaskan. Dia tertarik. Karena ada pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Isa, sebagaimana tadi Yahudi ikuti ajaran Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Maka berkata orang ini, saya mau masuk agama Nasrani. Kata pendeta itu, kau harus sesat dulu. Kau sesat dulu, nanti baru kau dapat petunjuk. Kata orang ini, saya jauh-jauh tinggalkan Mekah ini supaya tidak sesat. Kenapa saya harus sesat dulu gitu kan? Maka dia mengatakan, ya ini ajaran kami. Jadi seperti orang yang tersesat baru kemudian dikumpul ya. Dia biasa bahasa orang Nasrani domba-domba yang hilang. Maka setelah itu dia bilang saya nggak mau itu. Ada nggak ajaran agama yang lain? Rupanya tadi ada yang saya lupa sampaikan. Waktu dia ketemu sama pendeta Nasrani, pendeta Yahudi pertama dan ini juga ketemu pendeta Nasrani, sempat dia bilang, ada nggak orang lain? Sempat dikatakan, ya, ada pendeta Nasrani. Atau kau mengikuti agama Hanif. Kata pendeta Yahudi itu, atau kau ikuti agama Hanif. Kata orang ini, apa itu agama Hanif? Agamanya Nabi Ibrahim. Agama yang sudah lama, ada di kotamu di Mekah sana. Gitu kan? Itu agama lurus, nggak ada neko-nekonya. Nggak ada sembah berhala, nggak ada. Yang ada perintah kerjakan, enggak gitu. Maka akhirnya dia ke Nasrani, pendeta Nasrani juga mengajarkan dia, tapi dia nolak ajaran Nasrani tadi karena harus sesat dulu. Maka dia katakan, ada nggak yang lain? Kata pendeta Nasrani itu tidak ada kecuali kau Hanif. Kata dia, apa itu Hanif? Agamanya Ibrahim, ada di kotamu itu Mekah. Maka orang ini pun pulang sambil mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mengikuti ajaran Ibrahim yang Hanif atau yang lurus. Jadi dia pulang ke Mekah, dia selalu menahan orang-orang di Mekah kalau mau tawaf telanjang, kalau mau sembah berhala, dia ingatkan. Termasuk talbiyah yang diubah oleh Amr bin Luhai. Salah satu orang yang memasukkan berhala di Mekah. Yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai, isi perutnya keluar. Ya, di neraka lagi disiksa, karena dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim AS. Jadi dia ini salah satu kepala suku Khuza'ah. Ya. Suku Khuza'ah ini melihat ada satu suku di Mekah berkuasa namanya Jurhum. Jurhum ini yang keluar dari Yaman, ketemu sama Hajar dan Ismail, lalu tinggal jadi penduduk Mekah pertama. Berkembang keturunan mereka akhirnya menjadi penguasa Mekah. Rupanya suku Khuza'ah ini merasa cemburu, lalu diseranglah. Berhasil dikalahkan Jurhum. Jurhum ini karena kalah, mereka menimbun sumur Zam-Zam. Enggak ada sumur Zam-Zam. Kurang lebih 300 sampai 500 tahun khilaf ahli sejarah tidak ada sumur Zam-Zam. Nah, salah satu pemimpin Khuzai namanya Amr bin Luhai. Karena tidak ada air di Mekah, maka dia pernah ke negeri Syam, dia temukan di sana ada orang lagi sembah-sembah berhala. Dia tanya, apa yang kalian buat ini? Kata orang-orang itu, ini adalah perantara antara kami sama Allah. Kami minta-minta di sini dulu, nanti baru Allah kabulkan. Maka dia beli beberapa patung, dia bawa ke Mekah, lalu dia ajak masyarakat untuk menyembah. Di situ adalah pertama ajaran Nabi Ibrahim SAW yang Hanif ini berubah. Karena dia sebagai Raja Mekah, dia ubah itu dengan cara menyuruh seluruh penduduk Mekah untuk punya patung sendiri di rumah mereka. Berkembang setelah itu dia pun mengatakan bahwa harus patung yang disembah di Mekah dari tanah atau dari batu Mekah. Maka hampir seluruh masyarakat Mekah waktu itu bekerja menjadi perupah, ya, pembuat patung. Lalu mereka jual kepada jemaah haji. Tersebar habis itu penyembahan berhala di mana-mana. Karena setiap jemaah haji pulang bawa oleh-oleh patung. Disembahlah di Jazirah Arab. Makanya Nabi SAW mengatakan Amr bin Luhai, aku diperlihatkan oleh Allah isi perutnya keluar di neraka karena dia pertama mengubah ajaran Ibrahim AS. Jadi nekonya adalah mulai pindah, tetap beriman kepada Allah, tapi mulai menjadikan patung-patung benda mati sebagai perantara. Dia juga mengubah talbiyah. Dari talbiyah itu ditambah sama dia. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun.
untuk ini melakukan haji dan umrah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku menjawab panggilanmu dengan satu, tidak ada sekutu bersamamu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Segala puji-pujian, innal hamda wan ni'mah dan nikmat-nikmat laka wal mulk dan juga kerajaan itu adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bersamamu. Amr bin Luhai tambah itu. Illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Kecuali sekutu yang kau miliki dan kau kuasai. Maka orang tadi yang mengikuti ajaran agama Hanif ini berkata, setiap kali orang tawaf mengucapkan tambahan illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak, dia lalu teriak mengatakan, berhenti cukup, jangan tambah talbiyah kesyirikan itu. Setelah Nabi SAW diutus jadi Nabi, Nabi pun mengembalikan kepada talbiyah yang benar, gitu kan? Jadi cukup banyak ajaran Ibrahim AS yang masih dijalankan sekarang, termasuk intinya adalah masalah haji. Rukun Islam yang kelima, seluruh rangkaian haji itu adalah syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi yang ingin dititikberatkan di sini teman-teman sekalian, ajaran Ibrahim yang hanif adalah ajaran yang lurus, ikuti wahyu Allah, kemudian tidak ada neko-nekonya. Dan itu juga ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya teman-teman kalau tahiyat kan begitu baca, yang kita bacakan salawat untuk siapa? Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim sama-sama lurus. Sama-sama hanif. Enggak ada neko-nekonya. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW diutus itu tinggal meluruskan dan mengingatkan kembali penduduk Mekah ajaran Ibrahim AS. Cuma memang dalam aplikasi syariatnya itu ada ya, dalam Al-Quran yang berbeda. Ya. Dalam arti kata di sini adalah syariat baru yang dibawa yang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Ini yang dimaksud Allahu a'lam. Selanjutnya yang dimaksud juga dengan samha. Samha artinya mudah. Jadi termasuk salah satu ciri agama kita ini adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Dalam arti kata mudah, mudah untuk diamalkan. Saya pernah jelaskan, 5 rukun Islam semuanya mudah. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berapa detik ini? 5 detik, 10 detik saja. Orang kalau ucapin masuk Islam, meninggal 1 menit kemudian masuk surga. Orang tinggal kalau sudah masuk Islam atau kayak kita sudah muslim begini, kita tinggal pelajari apa makna asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana kita memahami agar Allah itu diesakan dan tidak ada sekutu bersamanya. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah bagaimana sejarah hidup Nabi Muhammad SAW supaya bisa menjadi suri tauladan buat kita. 5 waktu sholat dari 24 jam kita hanya diminta 5 waktu sholat saja. Saya pernah jelaskan tuh kalau satu sholat 10 menit berarti cuma 50 menit. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lainnya. Zakat setahun sekali. Itu pun bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Ada haul masa setahun dan ada nisab kadar minimal 85 gram emas. Puasa Ramadan dalam 12 bulan hanya sebulan saja. Jadi 11 bulan yang lain kita bisa aktivitas yang lain, maksudnya tidak berpuasa. Haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan orang kalau sudah mengerjakan ini, sebagaimana sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau saya sholat, kalau saya zakat, kalau saya puasa Ramadan, kalau saya haji pada saat saya mampu, apa yang saya dapatkan? Dia sudah muslim, maka dia tidak sebutkan lagi syahadatnya. Maka kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Kau akan masuk surga bersama para nabi-nabi, syuhada dan siddiqin. Artinya tingkat derajat tinggi, yang tertinggi di surga. Padahal cuma 5 rukun Islam gitu. Maka kata Nabi SAW, kecuali kau durhaka pada kedua orang tuamu. Kalau kau durhaka bisa menghalangi itu. Sholatmu, puasamu, segala bisa dihalangi dengan durhaka kepada kedua orang tuamu. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang lain dikatakan dalam riwayat oleh para sahabat, terutama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah dihadapkan dengan 2 perkara agama selama bukan kewajiban, kecuali beliau memilih yang lebih mudah. Kalau sudah kewajiban, maka beliau prioritaskan tentunya. Tapi kalau lebih mudah, itu kan, bagi dia, maka beliau memilih yang lebih mudah dari kedua pilihan tersebut. Termasuk kalau dalam masalah wajib ini seperti misalnya musafir. Kalau ada pilihan antara itmam sama qasar, menyempurnakan sholat dengan mengqasar, memangkasnya, maka Nabi SAW pilih untuk qasar. Tapi beliau tidak melarang sahabat untuk itmam. Dalam riwayat Imam Muslim, pernah dalam satu perjalanan, Nabi SAW lagi jalan dengan para sahabat,
kemudian waktu itu lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Maka Nabi SAW dan para sahabat berbuka puasa. Beliau pun dengan para sahabat mengqasar salat. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin melihat itu dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, Anda dan sahabat-sahabat Anda buka puasa. Saya tetap puasa. Anda juga mengqasar salat sama teman sahabat-sahabat Anda, saya tidak qasar." Maka kata Nabi SAW, "Ahsanti, bagus yang kamu buat." Tetapi Nabi SAW sendiri mencontohkan yang lebih ringan bagi beliau. Pernah juga Nabi SAW masuk masjid, menemukan ada tali terlintas dari satu tiang ke tiang yang lain. Lalu beliau tanya, "Kenapa ini? Siapa punya ini?" Kata mereka, "Zainab ya Rasulullah, anak Anda." Rupanya Zainab kalau mau sholat malam, kalau dia ngantuk di rumahnya dia ke masjid. Dan supaya tetap bisa sholat malam walaupun ngantuk, dia taruh tangannya di tali itu. Supaya dia tetap sholat malam walaupun ngantuk itu. Maka Nabi SAW mengatakan, cabut ini. Janganlah seseorang dari kalian melakukan kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena Allah tidak suruh kecuali dengan kadar kemampuan. Kalau ngantuk sekali ya tidur. Gitu kan? Tapi jangan setiap malam ngantuk terus. Dalam arti kata ya sudah. Ngantuk betul-betul lagi safar datang dari luar kota ya sudah. Atau capek atau lagi sakit. Ringan kan? Gitu kan? Tetapi di sini tentunya kita mencoba berusaha tapi jangan memaksakan, tidak taklif, mudah dalam Islam. Ini bukan maknanya jangan didobel ya, mudah-mudahkan, tidak boleh. Mudah saja, maksudnya dimudahkan ini tadi, kalau misalnya yang mana mudah buat kita, kita lakukan. Pernah ditanya teman-teman begini, saya pernah ketahui itu, di salah satu majelis syekh di Madinah ditanya, kan sholat di Masjid Nabawi itu 1000 pahalanya. Rupanya ada satu mahasiswa atau ada satu orang bertanya, "Syekh, kan Masjid Nabawi 1000 pahalanya. Sekarang kalau saya keluar dari rumah saya menuju ke Masjid Nabawi, ternyata di tengah jalan iqamah sholat. Dan ada masjid dekat saya. Mana lebih afdal? Saya ke Masjid Nabawi atau saya sholat di sini?" Kata syekhnya, "Kau sholat di masjid yang terdekat. Karena itu lebih mudah buat kamu. Masalah Masjid Nabawinya kau sudah dapat niatnya. Tapi kau tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam." Gitu kan. Artinya ini yang dimaksudkan dengan kemudahan. Tetap kita kerjakan kewajiban, tetapi yang mana yang mudah buat kita. Seperti itulah. Kalau kita lagi ngantuk sekali malam, cuma bisa ya sholat 2 rakaat, ya 2 rakaat kita kerjakan. Seperti itulah. Wais rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, pernah menjadikan sholat malamnya, semalam suntuk itu, ruku. Beliau mengatakan malam ini adalah malam ruku. Beliau ruku, hanya dengan 2 rakaat tapi rukunya lama sekali. Besoknya beliau mengatakan, malam ini adalah malam sujud. Maka beliau perlama sujudnya. Gitu kan. Jadi yang mana yang mudah yang dia rasakan maka dia kerjakan. Tentu seorang mukmin berusaha mencari yang terbaik. Tetapi kalau bertemu antara ini dan ini maka dia dahulukan yang termudah buat dia. Asal ini tentu masuk dalam hal-hal yang sunnah. Gitu kan. Kalau sudah wajib, maka anjurannya tentu dia harus mendahulukan yang wajib itu. Ini dimaksud dengan hadis tadi, as-samha.